Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Topik hari ini cukup menarik sekali bahwa dari pernyataan pengacara Diolipa bahwa Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati ada satu motif asmara. Dan bahkan di sini sangat mengejutkan sekali begitu dari pernyataan ini. Dan sekarang lagi viral itu begitu. Bahkan saya sendiri dikritik habis-habisan oleh berbagai orang begitu kan ketika saya membuat konten seperti itu. Tapi saya katakan bahwa kalau ini masih menunjukkan bukti, maka saya harus terus-menerus memberikan sebuah analisa agar bukti itu keluar begitu. Dan ternyata sekarang adalah bahwa motif dari semuanya ini ada yang menyatakan dari pengacaranya itu bahwa motifnya adalah asmara. Ini cukup menarik sekali ya. Tapi sebelum itu di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini untuk mengawal kasus-kasus ini begitu. Para netizen sangat luar biasa sekali antusias. Dia mengatakan begini. Sudah seharusnya Presiden mengembalikan integritas Polri karena rakyat menduga banyak baku atur peristiwa yang menghina kecerdasan rakyat dan berulang-ulang dan parah. Kembalikan Polri di bawah TNI lagi agar rakyat Indonesia ini hidup damai, adem ayem, tentram, tak ada huru hara yang backing polisi. Ada juga yang mengatakan bahwa kelamaan prosesnya sehingga skenario baru akan dibuat dan para pengacara juga mungkin sudah ikut bermain. Bagaimana agar Sambo juga bagian dari korban dan nama baik institusi Polri bisa diselamatkan, dan penyebabnya utamanya adalah dialihkan ke orang sipil yang sudah diajak ikut bersandiwara. Jadi jangan harap rakyat dapat informasi yang jujur dan institusi isinya penuh kebohongan. Kita sedang dibingungkan oleh motif yang sebenarnya, tapi perlu diketahui ada kaitan 303 yang diabaikan hingga nyawa dipertaruhkan. Yang logis, yang punya otoritas, yang bisa menguasai pihak yang dalam kekuasaannya. Mana ada bawahan melecehkan atasan. Kalau pengen terbuka lebar transparan, maka Putri Sambo harus jujur, ibarat apa adanya. Lagi pula apa yang dapat dibanggakan dari Sambo? Jadi saya menganalisis begini, bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini, maka kalau ingin menunggu bukti yang lama, maka seharusnya analisa agar bukti itu keluar. Dan saya yakin bahwa suatu saat ini pasti akan terungkap apa yang dilakukan Kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati. Karena dari pengacara Diolipa itu sudah punya data sebenarnya. Hanya kita itu bagaimana menilai dari hasil rekonstruksi itu. Ketika adegan-adegan itu ada yang kaku begitu, seolah-olah ini dipaksakan, bagaimana caranya ini merupakan satu pelecehan seksual begitu. Artinya saya menilai seperti itu, dan juga netizen juga menilai seperti itu. Nah, kalau ini terjadi pelecehan seksual antara Kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati, maka otomatis Verdi Sambo itu adalah merupakan salah sasaran besar. Karena ingin semuanya dapat bagian jatah untuk masuk penjara, ya mungkin kita sudah bagi-bagi ya, maksudnya sudah direncanakan begitu. Artinya dari proses rekonstruksi sejak awal Joshua itu sangat jauh. Yang dekat itu adalah Kuat Ma'ruf yang ada di belakang kakinya. Jangan-jangan ini dia, tapi jangan-jangan. Terus apa yang disampaikan Diolipa juga mengatakan seperti itu begitu kan. Seperti ini beritanya. Mengejutkan, Kuat Ma'ruf disebut lakukan hubungan intim dengan Putri Candrawati di Magelang. Diolipa, mereka ketahuan Brigadir J, dua-duanya panik. Mengejutkan, Kuat Ma'ruf disebut lakukan hubungan intim dengan Putri Candrawati di Magelang. Diolipa, mereka ketahuan Brigadir J, dua-duanya panik. Mantan pengacara Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, Diolipa Yumara angkat bicara terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang akan digelar Selasa 30 kemarin.
Mantan pengacara Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae Dioli Payamara mengaku angkat bicara terkait rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah atau Brigadir J. Kemudian hadir di studio TV One, Dioli Payamara mengungkapkan pendapatnya bahwa rekonstruksi hanya bisa ungkap fakta-fakta kejadian saja dan bukan motif. Untuk motif, kata Dioli, rekonstruksi yang bakal dilibatkan para tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati, itu tidak bisa mengungkap motif asli kasus pembunuhan tersebut. Jadi, menurut saya begitu agak masuk akal juga ya, karena dari pengacara tersangka juga tidak tidak hadir begitu kan, tidak dihadirkan. Maka disinilah kalau hanya diungkapkan secara fakta pelecehan seksual di sana, dari implementasi dampaknya hukum itu apa sebenarnya? Nah, kalau itu sudah motifnya pelecehan seksual lalu kemudian dikonstruksi hasilnya, maka seolah-olah Brigadir J ini yang salah begitu. Tetapi di satu sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa KM ini sudah bermain asmara dengan Putri Chandrawati begitu, sehingga motif ini ketahuan dari Brigadir J begitu menurut pengacara, tapi saya tidak tahu. Tapi analisisnya begini, ketika fakta itu masih disembunyikan, teruslah kita analisis sehingga muncullah sebuah fakta, dan di sini akan ketahuan sendiri begitu kan. Jadi saya rasa bahwa persoalan-persoalan seperti ini harus ditangani seadil-adilnya begitu. Mari kita lanjutkan kembali. Menurut Dioli Payamara, di kasus pembunuhan Brigadir J, seolah motif jadi tidak penting untuk diungkap. Hal itu diduga karena motif pembunuhan itu berbau aib keluarga. Adapun Dioli mengatakan bahwa tak ada motif Brigadir J melecehkan Putri Chandrawati. Justru kata dia, aib ada pada istri Ferdi Sambo itu dan ART keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf. Juga menurut Dioli, sesaat setelah Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati diduga terpergok oleh Brigadir J tengah melakukan tak senonoh, Kuat lalu mengejar Brigadir J. Sementara keterangan yang menyebutkan ketika ada kejadian tak senonoh terjadi di Magelang yang menyebut bahwa Kuat Ma'ruf tak ada di dalam rumah langsung dibantah oleh Dioli. Menurut Dioli, Kuat Ma'ruf justru yang ada di dalam dan diduga melakukan hal itu tak senonoh dengan Putri Chandrawati. Adapun dugaan adanya tindakan tak senonoh yang diduga dilakukan Putri Chandrawati bersama Kuat Ma'ruf itu, kata Dioli, diperkuat dengan kecurigaan Baradae. Adapun Dioli mengaku bahwa Baradae sempat mengatakan kepadanya dia atau Baradae curiga Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati ada hubungan spesial. Jadi apa yang terjadi sebenarnya masih belum masih belum jelas, tetapi ini analisa baru bahwa Kuat Ma'ruf itu ada motif asmara dengan dengan Putri Chandrawati, diketahui oleh Brigadir J. Karena tidak ingin ini terbocor ke siapapun, akhirnya Brigadir J menjadi satu problem agar ada pembunuhan berencana untuk mengadu kepada Ferdi Sambo. Ada mengatakan seperti itu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa kalau ini motifnya asmara, maka kita harus lakukan tindak seadil-adilnya, analisa agar satu problem ini keluar atau fakta ini keluar begitu kan. Juga peranisi mengatakan seperti ini. Yang logis yang punya otoritas. Terus sebaliknya Polri minta maaf secara resmi kepada keluarga Brigadir J. Rekonstruksi tanpa pihak korban adalah rekonstruksi kosong, diskriminatif dan tidak sah. Pada Pak Kapolri bilang semua akan dilibatkan, tapi tidak ditepati sampai korban Polri terus dibiarkan berlaku tidak adil. Rakyat harus bangkit menantang kezaliman ini. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Setelah melihat berita-berita massa memperlihatkan jalannya rekonstruksi masalah Ferdi Sambo dan Joshua,
menurutku bilang yang keroknya adalah kemungkinan siapakah yang ada main dengan PC, apa Brigadir J atau KM. Jawabnya bahwa keduanya tidak benar, alias tidak ada permainan cinta di situ. Ya mungkin ada cerita yang lain yang lebih heboh dan bisa menguncang NKRI. Salam untuk semua. Inilah permainan Polri biar anggotanya bebas dari jeratan hukum. Mending jangan ada lagi hukum di negeri ini, biar hukum rimba yang berlaku. Mengingatkan segitu gampangnya, simpang siurnya soal motif kasus ini. Cerita Bang Diolipa bisa saja ada benarnya. Nauzubillah min dzalik. Saya yakin Bang Diolipa masih banyak lagi memiliki kartu as kasus ini. Jadi kesimpulannya saya bahwa hal inilah yang kemudian apa yang disampaikan pengacara Diolipa ini ada benarnya juga, dan juga di satu sisi harus mempunyai data yang baru yang mengatakan bahwa ketika Kuat Ma'ruf ada hubungan asmara dengan Putri Chandrawati, lalu kemudian diketahui oleh Brigadir J, ini harus diungkap sesuai dengan fakta yang ada. Kalau memang Baradae mengungkapkan seperti itu, jelas ini sudah ada pembuktian dan sudah ada fakta baru begitu kan, bahwa yang selama ini berarti Ferdy Sambo salah sasaran terhadap pembunuhan Brigadir J, atau mungkin Brigadir J dijadikan kambing hitam begitu kan, atau setidaknya Ferdy Sambo apakah lebih percaya kepada asisten rumah tangganya atau Kuat Ma'ruf atau kepada Brigadir J, dan sinilah yang tahu ini pasti Baradae. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.